Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Baik, Pak. Kita berada di kelas terakhir ini, di kelas siang jam 1. Semoga kalian tidak ngantuk ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Anthony untuk berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini kami akan mulai kelas kami, dan yang Kau berkati apa yang kami pakai dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga, mari kita buka semua video kamera kita supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Materi kita hari ini tentang saya belum share ternyata. Sebentar. Tentang pola bilangan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi malam saya juga sudah share materinya di Google Classroom. Oh, sebelumnya apakah sudah isi absensi di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik ya. Saya akan cek kehadiran kalian di sana. Kalau izin dibuat aja izin, kalau sakit dibuat sakit supaya nanti saya tahu ya. Oke, ini materi kita hari ini tentang pola bilangan. Kalau bab besarnya adalah tentang barisan dan deret ya. Ini semester 2. Pada dasarnya kalian sudah pernah belajar tentang pola bilangan ya di SMP. Di kelas berapa ya? Kelas 8 tentang pola bilangan. Sudah pernah kan ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi kita sebenarnya ini mengulang saja dan memperdalamnya tentunya ya. Oke, nah ini peta konsepnya. Jadi sekarang kita masuk di awal yang ini, di barisan bilangan yang pertama sebagai materi prasyarat kita pada saat ini. Nah, ini manfaat kita belajar tentang pola bilangan atau secara umum barisan dan deret. Nanti ada deret aritmatika dan geometri. Yang pertama, kalau kita pernah naik taksi nggak? Pernah ya. Biasanya kalau taksi yang dulu biasanya kalau buka pintu itu katakanlah sekitar 6.500 ya kan. Terus nanti akan berubah nilainya yang akan kita bayar per kilometernya katakanlah 3.500. Jadi itu akan setiap kilometernya itu akan naik 3.500. Jadi akan ada kenaikan pada kilometer tertentu. Nah, ini adalah menandakan satu pola bilangan juga ya. Ini bisa dikatakan sebagai fungsi linier ya. Nah, tujuan pembelajaran kita secara khusus adalah kalian diharapkan dapat nanti menjelaskan pola bilangan itu apa sih. Nah, ya. Yang kedua, nanti kalian akan dihadapkan sebuah kasus ya, kasus faktual, dan kalian dapat menghubungkan masalah faktual tersebut ke dalam pola bilangan. Yang ketiga, kalian dapat menemukan konsep pola bilangan dengan benar ya. Pernah lihat seperti ini? Nomor rumah? Pernah, Sir. Pernah ya. Pernah lihat bentuk seperti ini? Pernah. Kalau kita lihat seperti ini adalah pola segitiga, nanti kita akan perdalam ya. Ini adalah pola barisan segitiga. Nah, ini juga memenuhi suatu pola bilangan. Nah, ini juga sama. Kolam 1, kolam 2, kolam 3. Nah, ini juga kalian akan mengupas habis tentang kasus-kasus seperti ini di LKPD. Oke, kita akan masuk ke LKPD ya, tapi saya akan bagi dulu setiap kelompoknya. Kelompok 1 ada Linda. Ya, nanti kalian bisa catat nama-nama kalian di sini ya.
Tulislah nama kalian sesuai kelompok yang telah dibagi, bekerja sesuai dengan perintah yang diinginkan. Halo, gimana pengerjaan bedanya? Sudah selesai, Pak. Dikerjakan, didiskusikan dengan ini ya. Nanti yang akan presentasi ada Dona. Nanti saya akan buat jadi co-host. Silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Dona, Gracia, Marisa Green, Linda, Deni, Mati sudah diskusi. Kami kebagian kasus satu. Jadi kami presentasi kasus yang pertama. Ini ada data pola kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ditanya berapa banyak ubin warna putih dan ubin warna biru pada kolom ke-10 berdasarkan pola gambar di atas. Jadi yang kalian dapat cara pengerjaannya itu cari dulu kolom yang pertama. Itu bagaimana cara dapatnya ubin biru 1, yaitu 1 kali 1. Lalu ubin putih dapat 8 dari 4 kali 1 tambah 4. Itu juga kolom kedua 3, 4, dan 5. Jadi cara cari kolom ke-10 itu 10 kali 10 sama dengan 100. Terus ubin yang putih 4 kali 10 tambah 4 sama dengan 44. Di rumusnya itu kalau mencari yang ubin biru ini UN sama dengan F kali N atau N kuadrat. Ubin putih UN sama dengan 4N tambah 4. Kesimpulannya ubin biru pada suku ke-10 itu ada sebanyak 100 ubin. Ubin putih pada suku ke-10 ada 44 ubin. Oke, terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang. Iya. Saya mewakili dari kelompok 2 yang beranggotakan Melody, Emily, Christian, Jonas, Aleda, dan Rexli akan membahas mengenai apa yang sudah kami diskusikan pada kasus nomor 2. Di kasus nomor 2 ini kita ditanya mengenai pola ke-10 dan rumus suku ke N. Pada pola pertama kita bisa melihatnya bahwa ada 6 batang korek api, jadi kita buatnya 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan pola yang kita buat 6 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 3. Untuk di pola kedua sama seperti pola pertama, tapi di pola kedua terdapat 9 batang korek api. Jadi kita buatnya 9 sama dengan 6 ditambah 3, dan pola yang kita buat 9 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 3. Dan begitu sampai seterusnya sampai kita mencari pada pola ke-10. Di pola ke-10 kita mendapat batang korek api ada 33. Jadi kita buatnya 30 ditambah 3 sama dengan 33. Pola yang bisa kita buat adalah 3 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 33. Berarti kalau kita bisa melihatnya, berarti rumusnya sudah dipastikan adalah UN sama dengan 3N ditambah 3. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, banyaknya batang korek api yang dibutuhkan Andi dan Benny untuk membentuk pola ke-10 adalah 33 batang. Rumus suku ke N pada objek pola di atas adalah UN sama dengan 3N ditambah 3. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mas,
Oke, luar biasa. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok ini bagaimana? Ini hari ini nggak presentasi. Sama? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Sama. Mari kita tepuk tangan untuk semua kelompok 1 sampai 5. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini tentang pola bilangan. Saya share dulu. Nah, apa sih pola bilangan? Kita lihat dulu definisinya. Pola bilangan adalah suatu bilangan terurut dari kiri ke kanan dengan memperhatikan pola aturan tertentu. Nah, ini adalah pola barisan bilangan asli. Bilangan asli kita tahu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai seterusnya. Di sini bisa kita buat U1 itu 1, U2 itu 2, U3 itu 3 dan seterusnya. Berarti kita bisa simpulkan UN itu adalah N ya. Suku ke N-nya berarti rumus suku ke N-nya berarti itu adalah N. Bisa dipahami nih? Pola barisan bilangan ganjil. Bilangan ganjil kita tahu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa buat U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7. Nah, ini juga kita bisa buat ke dalam sebuah pola. Polanya seperti ini. 2 kali 1 kurang 1. Ya kan? Untuk suku keduanya 2 kali 2 kurang 1. Untuk suku ketiganya 2 kali 3 kurang 1. Suku keempatnya 2 kali 4 kurang 1. Nah, kalau kita perhatikan pola dari setiap suku pertama hingga suku keempat, kita bisa buat seperti ini. 2 dikali M, ya kan? 2-nya tetap di sini terus. Sementara di sini ada perubahan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita urutkan terus sampai nanti dia N ya, dikurangi 1, ya kan? Jadi kita bisa simpulkan untuk pola barisan bilangan ganjil rumusnya adalah 2N dikurang 1. Nah, itu pola barisan bilangan ganjil. Bisa ini dipahami? Bisa, Sir. Ya. Bisa, Pak. Coba kita lihat pola yang ketiga adalah pola barisan bilangan genap. Nah, ini tadi yang sudah dipresentasikan oleh Anabel ya, kelompok 4. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, silakan dibaca, Elsa. Contoh pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan A, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, oke, kita sudah berada di akhir. Nah, nanti akan ada tugas formatif kalian ya. Tugas formatif tentang pola bilangan saya sudah sertakan Google Classroom. Nah, ini linknya. Minggu depan kita next pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Kita tutup kelas kita dengan doa. Let's pray. Dear Jesus, thank you for being with us. Thank you for guiding us today. Thank you for guiding us as we study math, Lord. Now we're going to end our class. Please guide us as we do activities through the rest of the days. In loving Lord Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. See you.